Dua halaman cerita tentang Imam Syafi'i agak cenderung simpati pada Syiah dalam rangka ngeritik pemerintah yang zalim. Pernyataan itu sesuatu yang cukup bias ketika disampaikan kepada masyarakat. Ketika sekarang disebutkan simpati kepada Syiah, maka dianggap Syiah sebagaimana dipahami orang sebagai sebuah aliran, bukan Syiah sebagai sebuah komunitas di situ daripada Ahlul Bait, bukan kepada alirannya sebagaimana para perkembangan awal Islam. Ini yang perlu kami klarifikasikan ulang. Jadi yang disebut dalam di sini Imam disampaikan beberapa data bagaimana Imam Syafi'i itu menolak terhadap Syiah itu sendiri juga di dalam Manaqibus Syafi'i. Dan Mu'tazilah tidak punya sanad yang seperti itu. Sanad yang ada di dalam Tabaqatul Mu'tazilah itu hanya klaim belaka. Dan seperti dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bidang riwayat orang-orang Syiah itu memang sangat lemah. Semuanya ayalun ala Ahlis Sunnah wal Jamaah. Itu keberatan kami. Jadi mohon logika Mu'tazilah dan Syiah yang Kiai katakan ini sebenarnya aswaja, mohon itu dikaji ulang, karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian maaf tadi sebagai kritik tadi terhadap sanad yang disampaikan oleh Kiai, sanadnya Kiai Hasyim Asy'ari dari Imam Asy'ari itu menurut kami ya dari mana itu banyak mengkoteknya, ya mungkin dihafal lagi lah Kiai ya mungkin lupa karena banyak mengkoteknya. Samsul Arifin untuk menyampaikan beberapa hal, kemudian nanti ditanggapi oleh Kiai Said. Kalau jika masih ada waktu nanti kita floor. Saya persilakan. Terima kasih Kiai atas penjelasannya yang cukup didasarkan kepada beberapa referensi, tetapi kita masih ada beberapa hal yang cukup mengikuti. Pertama, kenapa kita tidak sepakat dengan pernyataan Kiai bahwa Islam dilahirkan dalam motif politik? Tadi ada sedikit potongan dari informasi yang disampaikan Kiai. Sebetulnya kalau yang kami pahami bahwa ketika Rasulullah mengatakan nanti Persia dan Romawi itu akan ditaklukkan, itu karena menjawab adanya keraguan dari beberapa orang kafir pada waktu itu ketika diajak masuk Islam. Ini kami temukan di dalam sebuah riwayat Ahmad ketika diajak masuk Islam. Ini kami temukan masuk Islam. Ini diajak Ahmad al-Bawi dalam salah satu ucapnya, mereka tidak mau masuk Islam karena kekhawatiran. Sebab kalau kami masuk Islam nanti kan kami khawatir akan terjadi embargo, akan terjadi keterputusan hubungan. Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau kamu masuk Islam nanti Allah yang akan memberikan karunia, Persia dan Romawi itu akan ditaklukkan. Jadi ini jelas bagi kami bukan Islam lagi dalam motif politik, tetapi ketika kita mengikuti Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka karunia akan datang sehingga hajat kita bisa dikabulkan dari situ. Jadi tidak menuduh bahwa Islam itu lahir dalam motif politik. Ini klarifikasi kami terhadap data yang Kiai sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, yang cukup menggelitik juga bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah simpatisan Syiah. Simpati kepada Syiah tadi dari data yang disampaikan oleh Kiai. Perlu dilihat di situ simpati kepada Ahlul Baitnya sebagai turunan Rasulullah atau kepada ajaran Syiah itu sendiri. Karena di dalam beberapa data yang tadi itu ana syi'i fi dini wa ahli bi Makkah tsumma dari Asqaliyah biatnya maulid itu bukan dimaksudkan Syiah dalam arti paham Syiah sebagaimana yang berkembang pada saat ini. Syiah dalam arti golongan di situ. Maaf. Itu yang kami pahami, karena di sini juga kami mengutip pada Manaqib Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan la yuwafiqu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu asy-Syi'a fi ma dhahabu ilaihi fi mu'taqadatihim wa ara'ihim wa yadhhabu dzalika jalilan min qillati wujuhihim. Makanya hanya simpati. Iya simpati. Pernyataan itu sesuatu yang cukup bias ketika disampaikan kepada masyarakat. Ketika sekarang disebutkan simpati kepada Syiah, maka dianggap Syiah sebagaimana dipahami orang sebagai sebuah aliran, bukan Syiah sebagai sebuah komunitas di situ daripada Ahlul Bait, bukan kepada alirannya sebagaimana para perkembangan awal Islam. Ini yang perlu kami klarifikasikan ulang. Jadi yang disebut dalam di sini Imam disampaikan beberapa data bagaimana Imam Syafi'i itu menolak terhadap Syiah itu sendiri juga di dalam Manaqibus Syafi'i. Kemudian yang kami tanyakan tadi, Syiah dan Mu'tazilah bukan kami katakan tidak masuk bagian daripada Islam. Jelas kalau dalam kajian sejarah dia
Syiah dan Mu'tazilah masuk pada al-firaq al-islamiyah. Tetapi pendapat Kiai menyatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah itu bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini bukan bagian dari Islam lagi, tapi sudah menyempit kepada bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kami persoalkan bahwa penyebutan ini berbeda dengan definisi-definisi kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun diambil pada definisi universalnya, bukan definisinya Syekh Hasim Al-Asy'ari yang dianggap, ya mohon maaf dalam tanda petik tadi agak cukup memalukan itu. Kemudian di sini ketika yang dimaksudkan pada innalladzina amanu walladzina hadu ila akhirih, mereka yang beriman, imanan sahihan, yakinnya benar, amalan salihan dan sebagainya, tentunya mereka akan berfusi untuk masuk Islam karena keimanan mereka juga, mereka kalau beriman kepada Allah tentunya iman kepada apa yang menjadi kehendak Allah untuk menurunkan Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka inilah yang menjadi keyakinan kami. Kesalahan mereka bukan pada amali dan keyakinannya mereka. Ketika keyakinan mereka benar dan amal mereka benar sesuai dengan agama mereka, tetapi kesalahan mereka ketidakberfusiannya kepada Islam. Jadi tidak sekedar biarkan saja mereka sekarang namanya Yahudi, namanya Nasrani, si penting amalnya adalah Islam. Pada akhirnya tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun Islam harus ditampilkan baik lafdzon wa ma'nan, bukan hanya pada aspek substansinya tapi nomenklaturnya juga harus diwujudkan. Karena ketika ini disampaikan ya cukup bias, sama dengan kata Ulil, ya enggak apa-apa saya sekarang Islam, besok Kristen, besoknya, yang penting amalnya seperti ini. Ini yang cukup mengganggu kita di dalam tradisi dan kalangan Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ada tambahan dari teman kami. Ada beberapa poin dari buku Kiai yang ingin kami sampaikan, dan tadi oleh teman saya Kiai Abdullah Syamsul Arifin itu sudah dikatakan bahwa logika berpikir Kiai dalam buku tasawuf tadi sebagai kritik sosial itu rujukannya akan merujuk kepada buku Nash'atul Fikril Falsafi karangannya Dr. Ali Sami An-Nasyar. Kemudian setelah kami teliti, ternyata Dr. Ali Sami An-Nasyar ketika dia mengkaji sejarah firaq dari awal sampai akhir, itu rujukannya kepada kitab-kitab Mu'tazilah, terutama Tabaqatul Mu'tazilah karangannya Ahmad bin Yahya bin Al-Murtada. Dari situ kami sudah mengkaji, di bawahnya ada footnote-nya. Di bawahnya Dr. Ali Sami An-Nasyar itu ada. Dan di dalam buku ini, dalam buku tasawuf, Kiai kan mengatakan bahwa percaya kepada qada dan qadar Allah seperti yang dipercaya, dan mengatakan Nahdlatul Ulama bil qadri khairihi wa syarrihi itu sebenarnya Jabariyah. Itu dalam logika Mu'tazilah seperti ini memang dikatakan Jabariyah, dan Jabariyah katanya mereka berawal atau dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan seperti Kiai katakan tadi. Dan maaf Kiai, ini katanya para pakar dalam Tabaqatul Mu'tazilah, memang orang-orang Mu'tazilah pada abad 4 kebelakangan karena terjadi perkawinan antara Mu'tazilah dengan Syiah, ada upaya-upaya untuk menghubungkan sanad ajaran Mu'tazilah dengan Ahlul Bait, dengan Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ini katanya belajar kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu ajaran Qadariyah, Mu'tazilah dan Syiah dari Rasulullah, sedangkan Jabariyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sudah maklum dalam referensi-referensi Al-Firaq, dikatakan bahwa Al-Mu'tazilah atau Al-Qadariyah itu memang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Mujbirah atau Jabariyah. Dan Jabariyah itu katanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini kalau dilacak lebih mendalam lagi, sebenarnya tadi yang dikatakan Wasil bin Atha belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sulit untuk dicari kebenaran sejarahnya dan datanya. Mengapa? Secara historis Muhammad bin Al-Hanafiyah meninggal tahun 80 Hijriyah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 81, itu pun pada bulan Muharram. Sementara Wasil bin Atha lahirnya tahun 80 Hijriyah, meninggal tahun 130. Kapan belajarnya? Belajarnya kapan kalau begitu? Belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian untuk menyambung-nyambungkan itu, orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Wasil bin Atha ini sebenarnya bukan belajar kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, belajar kepada putranya Abu Hashim Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Memang Abu Hashim bin Al-Hanafiyah ini sempat mujalasah, ya, kathir dawam al-mujalasah dengan Wasil bin Atha, tetapi perlu diingat bahwa
Abu Hashim bin Al-Hanafiyah, Abu Hashim bin Muhammad ini meninggal sekitar 198 Hijriyah. Sementara Wasil bin Atha Al-Mu'tazili ini baru ketahuan ada data yang valid menyebarkan faham-faham yang keluar dari pemahaman gurunya Al-Hasan Al-Basri setelah dia pindah ke Basrah dan berguru kepada Hasan Al-Basri untuk mengetahui, untuk melacak bahwa pemikirannya Wasil bin Atha itu dari Abu Hashim, apalagi dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sangat sulit sekali karena riwayat-riwayat yang ada, baik riwayat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri maupun riwayat dalam Tabaqatul Mu'tazilah atau Tabaqatul Syiah sendiri, tidak ada kutipan-kutipan tentang pernyataan Abu Hashim, apalagi pernyataan Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mendukung ajaran Qadariyah. Ajaran Qadariyah yang sebenarnya seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya serta kitab-kitab hadis yang lain itu sebenarnya dari Ma'bad Al-Juhani, dan Ma'bad Al-Juhani itu meninggalnya sama dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah tahun 80 Hijriyah. Kapan dia mau belajar? Dalam kitab-kitab Rijalul Hadis dia belajarnya juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Ini keberatan kami karena logika yang dipakai oleh Dr. Ali Sami An-Nasyar dan dikutip oleh Kiai itu logikanya Mu'tazilah, bukan logika yang lain. Itu yang yang pertama. Jadi memang ada upaya-upaya dari pihak Syiah dan Mu'tazilah menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dicukupkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masalah qada dan qadar, karena itu dianggap Jabariyah. Sedangkan dalam masalah-masalah yang lain yang katanya tawassut, tasamuh, kemudian i'tidal, tawazun dan lain sebagainya, Kiai di sini katanya itu hanya fondasinya baru dari Hasan Al-Basri, bukan kepada ulama-ulama sebelumnya, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara menurut keyakinan kami, seperti yang ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata as-sunnah sendiri oleh Kiai Hashim Asy'ari seperti beliau kutip dari kulliyatnya Abil Baqa Al-Akbari, itu dikatakan katanya at-tariqatul mardiyah al-maslukatu fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au man huwa alamun fid din kas-sahabi mathalan. Jadi memang keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini justru sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang menjadi kenyataan. Sanad-sanad keilmuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam semuanya rata-rata melalui jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mu'tazilah tidak punya sanad yang seperti itu. Sanad yang ada di dalam Tabaqatul Mu'tazilah itu hanya klaim belaka, dan seperti dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang riwayat orang-orang Syiah itu memang sangat lemah, semuanya ayalun ala ahli sunnah wal jamaah. Itu keberatan kami. Jadi mohon logika Mu'tazilah dan Syiah yang Kiai katakan ini sebenarnya aswaja, mohon itu dikaji ulang, karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini beberapa poin kritikan kami kepada Kiai tentang masalah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf, ini sebenarnya bukan dari Imam Asy'ari, apalagi imam-imam sebelumnya. Karena ada asumsi sebagian orang katanya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya dari Imam Al-Asy'ari. Ada yang mengatakan dari As-Subuki, ada yang mengatakan dari Murtadha Az-Zabidi. Itu sebenarnya bukan demikian. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah nama itu sudah ada sejak generasi akhir masa sahabat. Riwayat dari beberapa sahabat yang pernah menyatakan lafadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada riwayat juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai sebuah nama. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah ajaran, kami yakini itu dari Rasulullah SAW. Ini sama dengan kita ketika membicarakan Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama sebagai sebuah nama yang munculnya atas prakarsa Ki Hasyim Asy'ari beserta kiai-kiai yang lain. Tetapi sebagai sebuah ajaran, jauh sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama, itu sudah ada tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi persoalan dalam hati kami. Karena bagaimanapun, Kiai Said Agil ini ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentunya kami lebih senang, lebih simpati kalau tulisan-tulisan Kiai ini memang lebih menguatkan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Karena terus terang sekali kami ini yang di bawah memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang Syiah menyerang kami dari sana sini. Lalu seakan-akan dari orang-orang sebagian pengurus NU yang mungkin pernyataan-pernyataannya tadi yang mungkin katakanlah itu keliru secara ilmiah, baik disengaja atau tidak disengaja, itu kan seakan-akan dia itu memegang tangan kami agar kami tidak memukul kepada orang-orang Syiah, sementara orang Syiah diberi keleluasaan, kebebasan untuk memukul-mukul kami. Ini yang menjadi persoalan kami yang ada di bawah, Kiai. Terus terang, kami di Jember pernah ada warga Nahdlatul Ulama sampai dipukul, dibunuh sama orang Syiah itu. Ini barangkali, kemudian maaf tadi sebagai kritik tadi terhadap sanad yang disampaikan oleh Kiai, sanadnya Ki Hasyim Asy'ari dari Imam Asy'ari itu menurut kami ya dari mana itu banyak mengkoteknya, ya mungkin dihafal lagi lah Kiai ya mungkin lupa karena banyak mengkoteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum kami berikan kepada beliau Kiai Haji Said Agil Sirot, kita sejak awal kita sampaikan bahwa kita tabayun forumnya, kita tetap dalam suasana jernih dan hati nurani kita. Saya persilakan untuk Yai Said dulu. Terima kasih. Ya namanya yatafaqahu namanya. Yatafaqahu itu fi'il mudhari', jadi harus up to date. Harus kontekstual. Kalau masih cara lama, fi'il madhi namanya. Allah aja mau menyuruh yatafaqahu fi'il mudhari'. Jadi harus berkembang berpikir itu, jangan mandek. Wal yungziru, begitu pula membina masyarakat harus kontekstual, harus up to date. Harus at-tajdidul mustamir. Ya, karena ya yungziru fil mudhari'. Harus zaman hal dan istiqbal. Kalau masih khutbahnya masih cerita Nabi Musa mandi di sungai bawa batu, bawa seruannya Nabi Musa, itu film madi namanya masih. Sekarang harus up to date. Nah, yang kesalahan-kesalahan itu karena saya nulis. Kalau saya nggak nulis nggak tahu salahnya kan. Jadi kalau ente nggak nulis nggak tahu salahnya, nggak nulis. Ya al khoto minal amal. Orang yang kesetrum ya tukang listrik, udah kutik listrik. Nah, kalau nggak pernah pegang listrik nggak pernah kesetrum. Orang nabrak ya supir, karena nyupir. Coba nggak jadi supir nggak pernah nabrak. Jadi kesalahan itu karena dari amal, kesalahan itu. Kalau nggak mau salah ya jangan beramal, nanti nggak mau salah nanti. Bahwa Ali Samin Asy'ar hanya mengambil dari Mu'tazilah itu tidak benar, Said. Kemudian Ali Samin Asy'ar malah menekankan mengambil dari Al-Maqalatul Islamiyyin, Al-Milal wan Nihal, selalu ngambil dari itu, Al-Milal wan Nihal, Al-Farqu bainal Firaq, karena Ali Samin Asy'ar terkenal Asy'ari abad ke-20. Yang paling mempertahankan mazhab Asy'ari di Mesir, beliaulah orangnya. Ketika Asy'ari baru saja habis diserang oleh Asy-Syekhul Akbar Muhammad Abduh, the Grand of Syekh Al-Azhar. Nah, tentang sanad tadi, memang siapa tadi? Wasil bin Atha, temannya Abu Hasyim memang ya. Abu Hasyim, kenapa namanya Abu Hasyim? Padahal dia nggak punya istri, mati belum punya istri, tapi namanya kok Abu Hasyim. Saya nggak tahu kenapa namanya Abu Hasyim, padahal nggak punya anak. Abu Hasyim ini anaknya Muhammad bin Hanafiyah. Dialah yang menggerakkan pasukan di bawah tanah untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Pimpinan di timur Abu Muslim Al-Khurasani. Itu kadernya Abu Hasyim yang akan siap menggulingkan Bani Umayyah. Abu Hasyim punya catatan pasukan-pasukan itu, jaringan-jaringan lah. Di tengah jalan sakit perut, lari ke rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Mati di situ, wafat di rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Abu Hasyim itu mati, dibuka tasnya oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ternyata nama-nama jaringan-jaringan kader-kader Syiah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah diambil oleh Ali.
Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, jadi perjuangan Abu Hashim diteruskan oleh Bani Abbas. Menang. Pertama kali khalifah adalah Muhammad Abul Abbas ibn Ali bin Abdullah bin Abbas yang terkenal As-Saffah. Mengapa As-Saffah? Karena semua Bani Umayyah gede cilik lanang wadon tuwa enom patine kabeh oleh Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Laki, perempuan, tua, muda, kecil, bunuh semua. Kecuali satu yang lari. Abdurrahman Ad-Dakhil. Lari dari Syria sampai ke Spanyol, ke mana Andalus. Maka dinasti Bani Umayyah berdiri sendiri di sana. Terjadilah perdebatan. Bagaimana hukumnya kalau ada imam dua khalifah. Di timur Bani Abbasiyah, di barat Bani Umayyah. Itulah cerita Abu Hashim, sedikit tentang Abu Hashim. Abu Hashim orangnya cerdas, orangnya pinter. Cerdas, politisi, aktivis, energik. Bisa membangun jaringan di bawah tanah malah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Ternyata tidak panjang umurnya, malah mati belum kawin, diambil alih oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, yang nanti suksesnya khalifah pertama Bani Abbas adalah Muhammad Abul Abbas As-Saffah ibn Ali ibn Abdullah bin Abbas. Itu yang membantai semua Bani Umayyah sehabis-habisnya itu. Maka disebut As-Saffah. Jagal, apa jagal ya Saffah itu ya? Haus darah. Nah, itu sekitar itu. Jadi Al-Islam Nasyar mengambil dari Maqalatul Islamiyin, dari Melewani Hal dan seterusnya. Masalah apa tadi? Gabungan antara Mu'tazilah dan Syiah ceritanya begini. Setelah Mutawakkil 'ala Allah berkuasa, maka tokoh-tokoh Mu'tazilah dipecatin semua dari lembaga-lembaga pendidikan, pecat semua. Yang tadi sebelumnya gajinya besar-besar. Waktu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, kalau Mu'tazilah gajinya berapa ya? Kira-kira kalau sekarang berapa? Kira-kira sekarang berapa? 10 juta lah ya sebulan. Kalau yang qala Rasulullah Mujibatul Husli 2 juta. Furudil Wudu'i 2 juta. Tapi kalau yang ilmu kalam, filsafat 10 juta. Itu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Mutawakkil 'ala Allah membalik keadaan. Yang ngajarkan hadis besar gajinya. Yang ilmu kalam diberangus malah. Dipecatin. Oleh gubernur Dailam, namanya Ibnu Ibad, yang Syiah. Sini. Mu'tazilah kamu sudah gak dipakai di Kairo, gak dipakai di Mekah Madinah, di Syria, gak sudah dikucilkan. Sini. Maka terjadi eksodus. Ulama-ulama Mu'tazilah pindah ke Dailam. Yang gubernur waktu itu Syiah Ibnu Ibad. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, raj'ah, mahdiyah, taqiyah. Tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual. Sampai sekarang embargo spare part pesawat oleh Amerika, iya. Amerika melarang ngirim onderdil pesawat ke Iran. Ya wes ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part onderdil pesawat Iran itu bikin sendiri. Enggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah, klerus lah, apa kufur apa lah, pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan usul basa-basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina nggak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Iya. Apa? Ayat setan. Mohon tidak disela dulu ya biar selesai. Ya jadi nggak ini bukan begitu. Ini sisi positifnya Syiah, sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe. Iran sudah memproduksi uranium. Tentang sanad tadi, yang mengkotik tadi sanad ahli sunnah itu dari tahun saja. Kita lihat dari tahun dan dari pengaruh. Syehristani terpengaruh Ghazali.
Rozi terpengaruh oleh Syiristani. Itu saya bacanya di situ. Pengaruh. Jadi ini berarti gurunya. Guru bukan berarti harus ngaji face to face, enggak. Tapi pengaruh. Seperti saja muridnya Mbah Asy'ari, saya nggak pernah ngaji sama beliau, tapi saya terpengaruh pikirannya. Atau ada orang mengikuti pikirannya Gus Dur, berarti muridnya itu, walaupun nggak pernah kenal dengan Gus Dur. Nah, jadi sana tadi pengembangan dari pola pikir sebelumnya, saya anggap itu gurunya, minimal melalui kitabnya, melalui tulisannya. Imam Syiristani sangat terpengaruh oleh Ghazali, Imam Rozi sangat terpengaruh oleh Syiristani, Imam Sanusi terpengaruh oleh Khalduddin Al-Ijid dan seterusnya. Apalagi tadi, yang satu lagi apa? Masalah Syiah bunuh orang, Ahli Sunnah juga bunuh orang ya banyak. Itu masalah pribadi, kelakuan pribadi, bukan karena Syiahnya kemudian bunuh orang. Yang Ahli Sunnah bunuh orang juga ya. Ya, yang tiap hari carok juga banyak Ahli Sunnah semua. Enggak masalah kelakuan, bukan masalah madhab lah. Ya Ahli Sunnah korupsi ya banyak. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tabayun. Jadi mohon fokus pada persoalan-persoalan yang tadi telah disampaikan oleh Forum Kiai Muda, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Said Agil, di luar konteks itu saya sebagai moderator tidak akan menerima. Saya persilakan termin pertama, saya buka 5 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Jember. Jadi Bapak Kiai masih belum sempat menjawab ulang bahwa Aswaja itu muncul di latar belakangi oleh politik yang katanya cerita tentang bahwa Rasul ketika ada orang yang disuruh masuk Islam itu tadi dan janji bahwa akan menguasai Persia dan Romawi dikuasai Islam, tadi belum sempat dijawab. Padahal Rasul sendiri kata Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Itu mohon dijawab ulang. Terima kasih. Yes, saya akan menguasai Persia dan Romawi. Itu gitu loh, namanya bahasa statement politik namanya. Tapi kalau ya bukan. Ya, tapi itu adalah proyeksi apa? Agenda ke depan. Bukan motif politik. Kelahirannya Islam bukan karena motif politik, tetapi ada agenda. Ya, Islam tidak bisa lepas dari proyeksi-proyeksi Islam dilahirkan karena motif politik. Atau begini, mohon bisa diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Ya kalau saran bisa terbit kedua saja. Monggo ya, silakan. Ya tadi. Kata-kata satuf tahu itu adalah statement politik. Statement politis, proyeksi ke depan agenda politik. Majapahit, Pajajaran harus hilang. Caranya tidak dengan tapi harus hilang. Itu namanya agenda politik namanya. Kalau agenda dakwah kan tidak. Kalau agenda dakwah kan dakwah, nggak usah bicara kekuasaan, itu namanya dakwah namanya. Nun sewu Kiai, jadi kalau pada buku Kiai sebentar, itu sebentar, tolong dihargai saya sebagai moderator ya. Tadi sudah dijawab oleh Yai, saya persilakan kesempatan berikutnya. Terima kasih. Tadi saya minta kalau sudah katanya Pak Ustadz tidak akan salah tanpa menulis. Ini pepatah kuno mengatakan jangan harapkan menang kalau takut kalah. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang buku yang sudah ditulis oleh Bapak Ustadz atau Kiai Haji Said Agil Sirat, maaf Kiai, ini saya baru kenal Kiai. Kalau memang sudah ada keraguan dengan penjelasan daripada Ustadz Idrus Romli, mohon Bapak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat, mohon mencabut bukunya yang sudah beredar seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Said Agil mengenai penyegaran, yang dulu katanya penyegaran kajian Aswaja, ternyata sudah menabrak sana sini, sehingga yang pertama ditabrak adalah kajian ta'arif dari Aswaja yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak malu-malu sekali mengatakan ini maaf agak risih dan memalukan. Kedua juga menabrak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan mengatakan Utsman pikun dan juga saatnya sudah mundur dari khalifah. Ketiga juga tidak luput dari para sahabat, juga Nabi juga menjadi objek dari tabrakan beliau. Saya antusias kepada kecerdasan kepada Bapak Said Agil. Nabi yang cuma mana? Nabi yang mana? Saya tabrak mana Nabi?
Kenapa? Nabi yang saya tabrak mana? Tabraknya di dalam makalah Bapak itu Nabi belum tuntas menyelesaikan masalah konflik kesukuan dan juga masalah fanatisme Qabilah. Juga amanatun naql yang disampaikan oleh Bapak Said Aqil, terutama menyebut masalah membunuh Sayyidina Utsman, di situ disebut Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari mana, Bapak Said? Ternyata yang berdasarkan rujukan-rujukan dari kitab-kitab tarikh bukan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau pertama kalinya orang yang tidak jadi mengadakan niat yang tidak baik itu. Terus juga perbedaan firqah Salasina firqatan juga diragukan oleh Bapak Said, yang mana kesahihannya juga sudah jelas riwayat Tirmidzi atau Baihaqi, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, dan itu sahih. Kalau seandainya ahli sunnah dikatakan bahwa lahir dari konflik politik, maka pertanyaan saya adalah ketika pertentangan antara Syiah, Khawarij dan juga Muawiyah, ahli sunnah itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa golongan-golongan yang diam dan golongan-golongan yang bertaubat setelah itu, itulah ahli sunnah yang terus melakukan ajaran Rasul, termasuk Abdullah bin Umar. Nah, kalau kita melihat ahli sunnah itu mempunyai unsur politik dalam ajaran-ajarannya, saya tidak pernah melihat di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah itu justru yang dibahas masalah-masalah akidah, tidak unsur-unsur politik seperti itu. Jadi permasalahan dengan Mu'tazilah itu kalau yang saya lihat permasalahan ilmiah. Yang terakhir, perbedaan antara Said Aqil dan Imam Al-Asy'ari ketika membuat karya maqalat Islamin atau karya-karya Asy'ariyah yang terakhir adalah kalau Ustadz atau Kiai Haji Said Aqil itu memflorkan bahwa ini semua dari perut Islam, tetapi kan harus diperjelas agar orang awam itu bisa mampu mencerna dengan baik mana ajaran benar, mana yang tidak. Persalahan itu masalah elit, bahwa itu tidak boleh dikafirkan, itu elit. Tetapi saya mohon ada ungkapan-ungkapan yang dipahami secara awam bahwa ahli sunnah lah yang benar. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nanti ada termin berikutnya ya, dengan pertimbangan berikutnya. Saya persilakan pada Pak Said. Terima kasih. Yang saya kritik ta'rifnya, bukan Syekh Hasyim Asy'arinya, bukan. Apakah redaksi Ahlussunnah adalah yang mengikuti salah mazhab dalam akidah Asy'ari Maturidi, dalam fikih salah satu mazhab 4 Hanafi Maliki Hambali, dalam tasawuf Junaidi. Apa itu ta'rif? Jenengan semua tahulah. Ta'rif itu harus ayyakuna jami'an mani'an, jelas cakupannya, jelas batasannya, harus pakai jenis wal fasl. Kalau jenis dan nau namanya rosem. Nah, masa ta'rif itu, masa ta'rif punya Ahlussunnah adalah yang mengikuti, masa begitu ta'rif itu? Nah, monggo dipikir secara jangan dulu cari emosi. Seandainya yang ngomong bukan Kiai Hasyim lah, yang ngomong bukan Kiai Hasyim, yang ngomong Pak Husnun yang ngomong. Ahlussunnah adalah yang mengikuti mazhab 4, yang mengikuti mazhab 2 dalam akidah Asy'ari Maturidi, yang mengikuti Junaidi dan Ghazali dalam tasawuf. Saya kira orang akan mengatakan gombal itu. Karena yang ngomong Pak Husnun. Karena seketika ngomong Kiai Hasyim Asy'ari, dikritik seakan-akan yang kritik itu keluar dari apalah. Padahal saya itu bukan takrif. Maksud takrif kayak gitu? Kita semua ngaji mantek kan, semua munawarah kan semua ngaji. Ayyakuna jami'an mani'an, jenis fasol, kalau jenis naub namanya rosem. Ya, al-insan haywanun natik, itu baru takrif. Jami' mani'. Ya itu. Jadi bukan saya menghina Kiai Hasyim, tidak. Tapi bahwa itu bukan ta'rif. Monggo dipikir monggo. Kita ngaji mantek semua kan. Ta'rif itu bukan manusia adalah Zaid, Abu Bakar, Agus, Joko. Ya bukan itu ta'rif, bukan. Manusia adalah hayawan, jenis. Tapi hayawan yang bagaimana? Natik. Itu batasannya. Hayawan cakupannya, natik batasannya jami'an mani'an. Wa asy' la yutasawwar illa bil had wal had ayyakuna jami'an mani'an. Kan gitu dalam ilmu manteknya itu. Soal saya dengan Kiai Hasyim Asy'ari, saya katakan tadi sampai sekarang pagi dan sore selalu saya baca Fatihah untuk Mbak Hasyim.
Sebenarnya rahasia, yaitu apa, rahasia dapur sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian saya tidak membela ahli sunnah, yang nggak bener dong. Tiap hari saya sampaikan membelain NU. Tak goblok-gobloknya orang yang nggak mau NU itu. Nah, kalau orang mengatakan saya sholat hanya berdasarkan Quran dan hadis, goblok. Kita nggak mungkin sholat kalau tanpa fikih. Kita nggak mungkin haji kalau tanpa manasik. Kita nggak mungkin baca Quran benar kalau tanpa tajwid. Tajwid itu baru ada tahun 200. Yang ngarang tajwid namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang wafat tahun 224. Baru ada tajwid tahun 200-an. Artinya bid'ah itu tajwid itu. Baru ada tajwid tahun 200. Nah, tapi kita nggak bisa baca Quran dengan benar kalau tanpa bid'ah tajwid. Saya ngomong gitu setiap ceramah itu, saya ngomong gitu. Malah ngomongnya di mana? Di kantor Muhammadiyah Cikini. Di kantor Muhammadiyah saya ngomongnya itu. Tidak, ya, tapi nggak dengan bahasa goblok, enggak. Kita tidak bisa melaksanakan, mempraktekkan ibadah tanpa fikih, karena Quran dan hadis tidak mengandung juknis dari praktek ibadah. Saya berani taruhan, kalau ada orang pergi haji tanpa ikut seseorang, nggak akan sesat, pasti. Nggak bisa cari Arafah, Muzdalifah, Mina, dan gimana caranya balang, gimana caranya tawaf, kalau tanpa yang ada yang diikutin. Nah, ada yang diikutin itu namanya taklid namanya. Haji ikut orang, cara tawafnya, cara balang, namanya taklid. Itu saya ngomong gitu di kantor Muhammadiyah Cikini. Ada Din Samsudin, ada Agung Gumelar, ada Patiasno, ada Ria Mizaria Kudu, ada dan sebagainya. Walhasil yang saya hadapi lebih besar lagi itu. Kemudian saya menghujat sahabat. Bukan saya, Ustadz. Nerjemah dari kitab ini. Al-Imam As-Siyasi Ibn Qutaibah Ad-Dinawari. Jangan Ad-Dainuri bacanya, Dinawari. Jangan Ad-Dainuri, nggak ada kota Dainur, ada Dinawar. Al-Asma'i, nggak ada Asma'i, Asma'. Az-Zabidi, bukan Zubaid, Zabid. Apalagi, jadi silakan baca ini. Al-Imamah Wasyasah Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Ini ahli sunnah tenanan nih. Bukan kitab Syiah, bukan. Saya pun heran. Sayyidina Ali dengan Muawiyah kirim surat saling syatem, saling apa? Saling ngenyak, saling misuh-misuh lah. Ya adu Allah. Oh, ya. Enggak ada suratnya. Ketika kirim surat pada Muawiyah. Mohon bisa diselesaikan dulu. Ya. Moga ya. Baca dulu Habib ya, baca dulu Habib. Kemudian saya bukan hujat Nabi. Saya mengatakan orang Arab ternyata belum siap menghilangkan kesukuan. Begitu Rasulullah wafat, mulai intrik kesukuan mulai muncul, walaupun belum sangatnya nanti puncaknya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk, Bani Buweh, itu kan sudah suku itu namanya. Ketika Sayyidina Ali, ketika Rasulullah, Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan Al-Hashimi, nggak pernah. Ali Al-Murtado, Abu Bakar As-Siddiq, bukan Al-Taimi, Umar Al-Faruq, bukan Al-Adai. Artinya suku itu nomor berapa lah? Apa namanya? Fam itu loh. Nah, setelah Rasulullah wafat sudah mulai muncul ada pertimbangan kesukuan. Apalagi ketika tim formatur 6 orang yang akan mengganti Sayyidina Umar, itu udah pertimbangan sukunya besar sekali. Sayyidina Tolha mengatakan, saya nggak mungkin, saya kan dari Adi, masa Adi? Umar dari Adi, saya Adi, nggak mungkin. Adi lagi nggak mungkin. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, saya dari keluarga Zahroh, keluarga yang kecil, nggak berwibawa, nggak mungkin. Kata Zubair, saya dari Bani Hashim, ada Ali, nggak mungkin saya jadi. Kata siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, saya dari Bani Umayyah, ada Utsman. Walhasil pertimbangan suku muncul lagi. Ketika zaman Rasulullah tidak ada orang bangga dengan suku, malah malu kalau mengatakan suku itu, malah hilang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, tidak pernah Abu Bakar At-Taimi, Umar Al-Adi, nggak pernah. Sayyidina Ali pun nggak pernah Al-Hashimi, nggak. Ali Al-Murtado. Walhasil bukan nabinya yang saya kritik, masyarakatnya yang saya kritik. Orang Arabnya yang sulit diatur, gitu loh. Atau ternyata Mbah Hasyim Asy'ari kurang berhasil, orang masih banyak nolak NU. Ya bukan Hasyim Asy'arinya yang salah, masyarakatnya loh. Gitu. Ya, ini kalau yang membunuh Sayyidina Utsman, saya katakan Muhammad bin Abu Bakar masuk. Begitu pegang Sayyidina Utsman, kepalanya Utsman melihat, oh kamu Muhammad tak? Kalau bapak kamu tahu apa yang kamu lakukan, niscaya bapak kamu marah. Keluar Muhammad, nggak jadi membunuh. Datang 2 orang yang sampai sekarang namanya nggak jelas siapa. Itulah yang membunuh Sayyidina Utsman.
Udah Muhammad memang sudah akan bunuh. Udah masuk pegang kepalanya Utsman. Karena suratnya Sayyidina Utsman itu kepada Abdullah bin Abi Sarah, kalau surat ini kamu terima, bunuhlah Muhammad bin Abu Bakar. Tangkap Muhammad bin Abu Bakar dan bunuh. Perintah surat palsunya, surat yang dibawa oleh budak hitam yang ketahuan di tengah jalan di rombongan Mesir. Ya. Bahwa saya bahasanya kasar itu saya baru datang dari luar, bahasa barangkali kasar barangkali. Nanti saya halusin lah, saya berhalusin. Gitu aja ini. Ya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah itu adalah sejak zaman sahabat. Ya jelas dong. Saya pun mengatakan NU itu yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Contohnya sahabat memuji Rasulullah diam. Ka'ab bin Zuhair banat Su'ad, inna Rasulullah sayfun yustadha'u bi Muhammadun min sufillah maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lama aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusufu 'inda liqa'i wala min ma'azilu syamul aranin abdullah busuhum min Dawud fil hajja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wala isma jazi'a idza nilu. Itu saya hafal banat Su'ad, muji-muji Rasulullah sampai dikasih selimutnya. Selimut itu bahasa Arabnya burdah. Maka setiap ada qasidah yang intinya memuji Rasulullah disamakan qasidatul burdah. Artinya memuji Rasulullah adalah sunnah takririyah. Goblok. Saya selalu mengatakan goblok itu pada Muhammadiyah, goblok bukan pada. Itu namanya sunnah takririyah goblok. Artinya NU ini persis seperti yang diperoleh oleh NU adalah yang terjadi ketika zaman Rasul. Jadi memuji Nabi Muhammad itu, baca maulid Nabi, baca Dewa Barzanji, sunnah. Apalagi bid'ah malah sunnah takririyah. Habib Lutfi di bawah malah ngomong wajib malah. Habib Lutfi malah, waktu saya ngomong di Magelang sunnah, malah wajib itu bukan sunnah. Ya udah wajib lah udah. Jadi bahwa ahli sunnah itu sesuai dengan Rasulullah. Nah sekarang tadi mas yang ini, di mana ahli sunnah ketika Ali dan Muawiyah? Jadi kan kayaknya menganggap Ali bukan ahli sunnah kalau gitu. Ali ahli sunnah. Jadi Sayyidina Ali ahli sunnah. Jadi nggak usah tanya di mana ahli sunnah. Ali ahli sunnah. Kemudian kalau kita ahli sunnah merasa di pihak yang benar, jangan ragu kita berhadapan dengan siapapun. Tapi ahli sunnah yang mana? Ahli sunnah yang merujuk kepada maqalatul islamiyin, merujuk kepada al-risalah ahli tsagar atau takwilati ahli sunnah karangan Abdul Mansur al-Maturidi. Itu yang paling orisinil sudah. Maaf ya. Kalau ahli sunnah itu oleh kiai-kiai di sini ya sudah ahli sunnah yang lokal. Kalau kita mau ya betul ya enggak maaf ini. Kalau ahli sunnah mau betul-betul baca ahli sunnah yang tenanan, baca Asy'ari maqalatul islamiyin, baca al-Maturidi, takwilati ahli sunnah. Permintaan bahwa saya suruh dicabut bukunya, ya enggak bukunya, nanti diralat saja. Soal minta maaf saya sudah tanda tangan di Lirboyo. Kemarin saya dipanggil Lirboyo, 1, tetap akan bertahan ahli sunnah. 2, minta maaf kepada ulama atas pendapat saya kontroversi. 3, siap ditegur, dinasihatin oleh para ulama. 4, akhlakul karimah. 5, mendekatkan kepada saya tanda tangan. Pokoknya asal tidak tanda tangan dilarang kawin lagi, saya tanda tangan. Kalau dilarang masna saya nggak mau tanda tangan. Kalau hanya itu saya tanda tangan. Tolong dihormati dulu, biar beliau bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agil Sirot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan ahlus sunnah, khususnya kaum Nahdliyin. Sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah.
Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BWH, Saya dapat uang. kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur sini, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, nojo sampai di Serobon beung Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk gerogoti kita. Saya bukan Syiah. Karena Syiah itu udah ada definisinya. Atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan. Lah saya tidak percaya. Saya enggak percaya itu. Enggak percaya itu. Saya bukan atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan, bukan. Bahwa orang Syiah itu yang harus meyakini Ali itu jadi khalifah dengan dasar wasiat dari Rasulullah. Nek aku mati gantinya Ali. Saya nggak percaya itu. Ali mau mati, nek aku mati gantiku Hasan. Saya nggak percaya itu. Hasan mau mati wasiat ganti saya Husain. Husain mau mati wasiat ganti saya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin wasiat ganti saya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir wasiat ganti saya Ja'far. Ja'far wasiat ganti saya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wasiat ganti saya Ali Ridho. Ya itu saya hafal, itu saya hafal. Lah tapi saya nggak percaya dengan itu semua. Dan saya tidak percaya ismatul a'immah. Dan saya tidak percaya awal wajibin al insan ma'rifatul imam. Itu Syiah itu. Kalau saya tidak. Kalau kita tidak. Awal wajibin al insan ma'rifatul ilah. Kalau Syiah ma'rifatul imam. Wa man lam ya'rif bil imam kafar. Itu saya nggak percaya itu. Jadi saya bukan Syiah yang jelas. Hanya dalam pembahasan ilmiah, analisis ilmiah sejarah, kita tidak bisa menyampingkan peranan Syiah dalam dakwah. Dalam sejarah loh Pak, dalam sejarah. Syiah juga pernah perang dengan nggih. Ya. Jadi yang imam 12 namanya, yang percaya pada imam itu 12 imamiyah. Kalau yang berhenti pada Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Hanafiyah namanya kisaniyah. Yang mendirikan adalah Mukhtar ibn Abi Ubaid yang berjasa, Mukhtar ibn Abi Ubaid berjasa membunuh semua pembunuh Husain. Semua pembunuh Husain dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid sampai kepalanya dibawa ke Muhammad bin Hanafiyah. Nah, tapi berhenti di situ. Kalau yang sampai Muhammad Al-Baqir kemudian Ali Zainal Abidin kemudian mengangkat Zaid, namanya Zaidiyah. Nah, itu di Yaman yang dekat dengan ahli sunnah. Maka ahli sunnah pun baca kitab Zaidiyah, Nailul Autor, Fathul Qadir fit Tafsir. Nah, itu Syarah Bulughul Maram, itu yang nulis Syiah Zaidiyah oleh ya, tapi artinya kiai-kiai NU pun membaca Syarah Subul Salam, Syarah Bulughul Maram itu yang ngarang Syiah Zaidiyah. Nailul Autor itu yang ngarang Syiah Syaukani, Syiah Zaidiyah. Nah, ketika Imam Zaid mau perang, mau menyerang Khalifah Abu Ja'far kemudian di tengah jalan pengikutnya tanya, "Ma ra'yuka fil imamain fis syaikhain?" Pendapat kamu tentang Abu Bakar Umar bagaimana? Imam Zaid mengatakan,
berdua itu adalah orang baik, laki-laki itu adalah orang baik. Idzan nahnu rafadnak, kalau demikian kami menolak kamu. Kemudian misah, pecah. Nah yang pecah itu namanya Rafidhah, dari kata mereka idzan rafadnak, itu asal mulanya gelar Rafidhah. Kemudian sampai Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq putra pertama namanya Ismail, tapi Ismail ini wafat sebelum Ja'far. Tapi begitu Ja'far Shadiq mati, kata orang tetap pengganti Ja'far Ismail, walaupun Ismail itu mati sebelumnya Ja'far. Itulah Ismailiyah. Berhenti di situ, Imam. Namanya Sab'iyah 7. Nanti pecah jadi 2. Yang sekarang ada Nizariyah, ada Bahroh. Bahroh di Bali ada, di India banyak. Nizariyah pecah lagi jadi Nusairiyah dan Alawiyah. Dan Alawiyah Hafidh Asad. Alawiyah, kalau Bahroh Nizariyah jadi Duruz, Walid Jumblat, Kamal Jumblat. Nah, kalau yang Alawiyah jadi Binazir Buto, Ali Buto, itu Ismailiyah Nizariyah. Oh, panjang lebar. Ali Khan, Abdul Karim Khan, itu pengusaha konglomerat muslim, itu Ismailiyah Nizariyah. Nah, yang terus sampai 12 namanya Imamiyah atau Ithna Asyariyah. Yang kalau kita akui secara jujur, mereka berjuang melawan Israel, membela Palestina. Sekarang itulah Ithna Asyariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki. Diskusi yang akrab penuh kekeluargaan ini dapat saya simpulkan satu, bahwa akhina fillah, Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah bukan orang Syiah. 2, dia adalah orang NU asli, tetap berpegang kepada nilai-nilai salaf, berpegang pada kitabullah, sunnat Rasul, dan ijma'nya para sahabat. Adapun ada sisi-sisi beda adalah dalam kajian pemikiran dan sudut pandang. Kepala sama berambut, kecerdasan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukamma mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirris sari bisairil asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sallimna min fitnati hadhiz zaman. Allahumma sallimna min fitnati hadhiz zaman. Allahumma sallimna min fitnati hadhiz zaman. Allahumma dina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma dina siratal mustaqim, siratal ulama'i was salihin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalama wal afiyah fi dinina wa dunyana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Sami ya Basir ya Adim as-Sultan ya Qadir.